Kalau berbicara mengenai trompet sangkakala itu adalah kuasa ilahi. Tetapi yang kita bicarakan kali ini adalah mengenai fakta ilmiah. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga timbul bunyi-bunyi seperti itu. Saya sudah bersama dengan Kepala Lapan, Prof. Thomas Jamaluddin. Prof. Thomas, ini bukan kejadian yang pertama ya. Sudah banyak ketika kita buka YouTube, laporan-laporan, serta video-video dari berbagai masyarakat di belahan dunia yang mengupload video ataupun suara tersebut. Kalau berbicara mengenai ilmiah, Prof, ini apa sih dan bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ya, jadi ini fenomena the hum atau katakan dengungan. Itu sudah lama sekali. Dengan era YouTube sekarang orang makin mudah mengupload kesaksian-kesaksian yang sebenarnya mungkin itu dengungan biasa saja. Hanya karena pengamat atau yang melaporkan ini merasa aneh, yang tidak biasa di wilayah itu, kemudian dianggap sebagai hal yang aneh. Dan demikian banyak informasinya. Yang ada yang memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tadi dikatakan ada yang punyai efek-efek tertentu. Itu biasanya bukan sekadar gelombang akustik atau gelombang suara yang biasa kita dengar. Ada gelombang yang frekuensi rendah, yang sebenarnya tidak setiap orang bisa mendengar itu, tapi orang-orang tertentu bisa mendengarnya dan kadang-kadang sangat mengganggu. Dan di daerah-daerah tertentu itu suara ini kadang-kadang terus berulang-ulang. Nah, ini yang kalau betul seperti itu, ini menjadi objek penelitian. Nah, ini suara seperti ini ya, Prof ya? Seperti ini atau yang mungkin bisa bermacam-macam, karena di internet itu ada yang seperti mesin diesel, seperti macam-macam. Ada yang seperti mesin diesel, ada yang seperti suara jet, ada yang seperti suara angin, ada seperti suara gelombang air laut, macam-macam dilaporkan. Nah, itu yang benar-benar fenomena yang berasal dari alam yang mana, yang memang buatan manusia itu mana, memang sulit ada yang memang betul-betul itu berulang dan ini menjadi objek penelitian juga ada. Salah satu alasan yang kemudian dilaporkan di jurnal ilmiah juga ada yang mengatakan itu interaksi antara laut dan dasar laut yang kemudian menimbulkan gelombang mikro yang akhirnya menghasilkan suara tapi gelombang rendah, sebenarnya tidak terlalu tertangkap oleh telinga. Tapi itu menjadi salah satu dugaan yang memang hasil analisis ilmiah. Ada juga yang mengaitkan dengan kemungkinan dari efek peralatan atau perangkat buatan manusia. Seperti apa itu? Dari katakan ada dari cerobong asap yang kemudian berinteraksi dengan angin, itu juga mungkin menimbulkan suara seperti suara dengungan, seperti suara peluit. Sebagian lagi memang belum bisa dijelaskan apa sesungguhnya. Nah, tetapi yang jelas ketika informasi ini beredar, dan ini bukan hanya di Indonesia, ini asal-usulnya tentu dari negara barat yang kalau kita browsing di internet sekarang juga ya ikut ramai, tapi itu bukan media-media yang terkenal, tapi karena ini kemudian menyebar di media sosial, itu kemudian menjadi menarik bagi masyarakat. Baik, ya, kita akan memberikan gambaran tentunya teori suara langit kepada Anda pemirsa melalui apa yang sudah kami tayangkan. Ini ada beberapa teori begitu, dugaan penyebab suara dari langit. Yang pertama, gesekan plat tektonik, kemudian tekanan atmosfer, langsiran kereta api, kegiatan pekerjaan konstruksi, keberadaan alien. Ini berbicara mengenai keberadaan alien sudah berarti ada keanehan seperti itu ya, Prof ya. Kemudian 6, penggunaan senjata khusus berfrekuensi tinggi, dan ke-7, kedatangan akhir zaman atau